Shalom, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali pada kesempatan kali ini kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Bapak Ibu Saudara mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang sehat, kuat, baik, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau dari berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik renungan firman Tuhan hari ini adalah Yesus dan Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah salah satu pengikut Yesus yang setia. Nama Magdalena diambil dari daerah asalnya, yaitu Magdala, kota di sebelah barat daya Danau Galilea. Maria Magdalena atau Maria dari Magdala ini pernah ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Yesus mengusir 7 roh jahat atau 7 iblis dari tubuhnya. Rupa-rupanya pertolongan yang dia alami membekas di hatinya, sehingga dia memutuskan untuk mengikut Yesus dalam keadaan dan situasi apapun. Kemanapun Yesus pergi, selalu ada Maria Magdalena. Maria Magdalena menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus, termasuk peristiwa penyaliban Yesus di Bukit Golgota. Dia juga hadir saat Yesus ada di rumah Pontius Pilatus, mengumumkan bahwa Yesus akan dijatuhi hukuman mati. Dia juga ada saat Yesus dipukul dan Yesus dipermalukan oleh banyak orang. Dan dia juga, atau Maria Magdalena ini juga adalah orang yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, dalam Yohanes 20 ayat yang ke-18, Maria Magdalena juga diutus oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memberitahukan kebangkitannya kepada murid-murid Yesus lainnya. Maria Magdalena menyadari bahwa tidak ada cara yang paling tepat untuk membalas kebaikan Tuhan Yesus Kristus yang telah menolong dan telah memulihkan hidupnya, selain mengikut Yesus dengan setia dalam keadaan apapun. Maria Magdalena adalah contoh seorang murid yang berhutang budi kepada Yesus. Seandainya dia tidak berjumpa dengan Yesus, hidupnya mungkin masih tersiksa, disiksa oleh 7 roh jahat atau 7 iblis. Lukas 8 ayat 1-3 mencatat nama-nama beberapa perempuan yang pernah ditolong oleh Yesus dan memutuskan untuk melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Selain Maria Magdalena, ada nama Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, ada nama Susana, dan juga banyak perempuan yang lain melayani Yesus dengan kekayaan yang mereka miliki. Apa yang bisa kita pelajari dari Maria Magdalena? Yang pertama adalah Maria Magdalena adalah perempuan yang setia. Hubungan Yesus dan Maria Magdalena adalah
hubungan orang yang ditolong dan orang yang menolong, atau hubungan guru dan murid, atau hubungan Tuhan dan pengikutnya. Maria Magdalena membuktikan bahwa hubungan seperti itu butuh yang namanya kesetiaan. Saat Yesus ditangkap dan diadili, murid-muridnya pergi meninggalkan Yesus. Bahkan ada murid yang menyangkal Yesus, tetapi tidak dengan Maria Magdalena. Dia lihat langsung siksaan yang Yesus alami. Bahkan dia melihat langsung bagaimana Yesus disalib di Bukit Golgota. Dia juga melayani Yesus dengan menggunakan harta yang dia miliki. Dia juga ada, bahkan menjadi orang pertama yang melihat kubur Yesus kosong atau melihat kebangkitan Yesus. Dalam Markus 16 ayat yang ke-9. Poin yang kedua adalah Maria Magdalena adalah perempuan yang mendukung pelayanan Yesus Kristus. Saat Yesus bangkit, Yesus berpesan kepada Maria Magdalena untuk menyampaikan berita kebangkitan ini kepada murid-murid Yesus yang lain. Bahkan dia juga menggunakan kekayaan yang dia punya untuk mendukung pelayanan Yesus dan murid-muridnya. Bersama perempuan-perempuan yang lain, menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh Yesus dan murid-muridnya dalam pelayanan. Maria banyak bekerja di belakang layar, tetapi peranannya sangat penting dalam pelayanan atau dalam penginjilan. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, dalam dunia pelayanan juga membutuhkan orang-orang seperti Maria Magdalena. Walaupun dia tidak langsung menginjil, tidak langsung berdiri di depan berkhotbah atau memberitakan Injil, tetapi dukungannya, supportnya sangat dibutuhkan. Dan itu Maria buktikan dalam pelayanan Yesus. Dia bisa memberikan apa yang diperlukan dalam pelayanan Yesus dan murid-muridnya. Poin yang ketiga, Maria Magdalena adalah contoh orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Bertahun-tahun dia hidup tersiksa karena 7 roh yang ada dalam tubuhnya. Dan tidak ada orang yang mampu atau sanggup melepaskan, memulihkan dia dari roh-roh jahat tersebut. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus, Yesus sanggup memberikan pertolongan. Yesus memulihkan hidupnya. Yesus mengampuni dosa dan pelanggarannya. Dan Yesus merubah kehidupannya. Sehingga dia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus seumur hidupnya. Dan Maria selalu ada bersama-sama dengan Yesus dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Maria Magdalena adalah contoh orang yang tahu berterima kasih kepada Yesus. Ketika dia sudah menerima pemulihan dari Tuhan, dia tidak serta-merta pergi meninggalkan Yesus, tetapi dia mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Dia bayar harga untuk mengikut Tuhan. Dia adalah pribadi yang tahu berterima kasih kepada Yesus. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, jika renungan firman Tuhan di channel ini memberkati saudara, jangan lupa subscribe, jangan lupa share kepada orang lain, dan salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.